Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Pamungkas dengan NIM 33332200032 dari kelompok 24 Praktikum PPM. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari Praktikum PPM modul yang kedua untuk soal yang shift 2. Kita langsung ke soal yang pertama, yaitu diketahui PT PPM Furniture yaitu sebuah perusahaan terkemuka di industri furnitur kayu, mendapati dirinya dihadapkan pada tantangan kualitas yang serupa selama 20 hari terakhir. Analisis data menunjukkan bahwa sebagian produk mereka mengalami kecacatan yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, tim produksi menemukan bahwa masalah tersebut berasal dari perubahan dalam teknik penyatuan komponen furnitur. Berikut jumlah defektif setelah diinspeksi selama 20 hari terakhir. Berikut ini adalah datanya. Kemudian kita diminta untuk membuat pertama buat peta kendali yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Yang kedua, apakah proses produksi tersebut terkendali secara statistik. Dan yang ketiga kita diminta untuk mencari nilai dari UCL, CL dan LCL pada masing-masing petanya yang sudah terkendali. Oke, kita selesaikan soal pertama menggunakan RStudio. Oke, langkah pertama yaitu kita melakukan install package yaitu untuk read XLX soalnya dan untuk UCC-nya. Oke, ini sudah sukses terinstall. Kemudian setelah kita install, kita aktifkan package-nya. Oke, ini sudah aktif. Selanjutnya adalah kita menginput data Excel-nya eh, atau kita istilahnya kita panggil ke dalam RStudio-nya agar data yang ada di Excel itu bisa terbaca di RStudio-nya dengan sintaks seperti berikut dan kita run. Oke, sudah muncul seperti ini, maka ini sudah terbaca data Excel-nya dari Studio. Kemudian kita langsung ke soal yang pertama eh, dengan sintaks berikut. Yang pertama kita membuat peta kendali NP dengan sintaks seperti berikut. Oke, eh, kita menggunakan peta kendali NP karena untuk mencari jumlah defektifnya. Book size-nya itu soal satu, kemudian sampel, type-nya tipe peta kendali NP. Kemudian untuk judulnya peta kendali NP underscore NIM itu 032. Kemudian untuk X-Lab-nya atau sumber X-nya kita menggunakan pengamatan ke dan Y-Lab-nya atau sumbu Y-nya kita menggunakan jumlah efektif. Dan untuk add stats-nya kita menggunakan false. Lalu kita run. Oke. Ih, salah, cok. Oke, baik. Setelah kita menginput data, kita bisa menyelesaikan soal nomor satu itu dengan sintaks sebagai berikut. Yang pertama, kita buat kendali NP-nya dulu dengan sintaks berikut, CCNP, kemudian QCC, Quality Control Chart. Kemudian untuk size-nya itu kita soal satu sampel. Kemudian untuk tipenya kita gunakan tipe peta kendali NP. Dan untuk judulnya kita ketikkan peta kendali NP underscore 032 atau dengan NIM. Dan untuk sumbu X-nya, X-Lab-nya itu eh, menggunakan pengamatan ke dan Y-Lab-nya atau sumbu Y-nya adalah jumlah defektif. Dan untuk add stats-nya kita gunakan false. Oke, ini sudah terlihat peta kendalinya seperti berikut. Kemudian kita cari tahu adakah yang melebihi atau di luar batas dari kendali menggunakan sintaks CCNP dan violation. Lalu kita run. Dari hasil sintaks tersebut diketahui tidak ada eh, data yang berada di luar batas kendali.
Selanjutnya kita melihat rangkuman dari peta kendali tersebut menggunakan sintaks summary CCNP. Oke, di sini terlihat bahwa UCL-nya adalah 24,96, kemudian LCL-nya 3,23, dan untuk di sini ada keterangan min yaitu 14,10. Kita ke soal yang kedua, yaitu di sebuah pabrik manufaktur otomotif PT PPM Mobil Cemerlang, perusahaan tersebut memfokuskan upaya pengendalian kualitas produk mereka. Mereka melakukan pengawasan rutin terhadap hasil produksi mobil selama 20 hari terakhir untuk memantau jumlah mobil yang mengalami cacat. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memastikan bahwa setiap mobil yang keluar dari jalur produksi memenuhi standar kualitas tinggi yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah data jumlah yang mengalami cacat selama 20 hari terakhir. Berikut ini adalah datanya. Kemudian kita diminta yang pertama untuk membuat peta kendali yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Kemudian apakah proses produksinya terkendali secara statistik? Dan yang ketiga kita diminta untuk mencari nilai UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Oke, kita beralih ke studio lagi untuk menyelesaikan soal nomor 2. Kita gunakan sintaks seperti berikut. Oke, pertama kita buat peta kendalinya. Kita menggunakan soal nomor 2 ini menggunakan peta kendali P, itu CCP, peta kendali P. Kemudian soal 2 defektif. Size-nya kita gunakan soal 2 sampel. Untuk type-nya atau tipenya yaitu peta kendali P. Untuk judul dari peta kendalinya ini kita tulis peta kendali underscore NIM 032. Untuk X lab-nya atau sumbu X-nya kita gunakan pengamatan ke, dan sumbu Y-nya jumlah defektif, dan X stats-nya adalah false. Oke, maka dapat terlihat di sini ini adalah peta kendalinya, peta kendali P-nya. Kemudian eh, kita ingin mencari tahu apakah ada data yang keluar dari batas kendali menggunakan sintaks CCP violation. Yaitu ada di sini ada 3, yaitu 6, 18, dan 1. Kemudian kita lakukan perbaikan dari peta kendali, itu dengan cara menghapus data yang keluar dari batas kendali dengan sintaks berikut. Karena yang keluar adalah data 6, 18, dan 1, maka kita hapus data tersebut. Oke, sudah. Kemudian kita buat lagi peta kendali yang sudah diperbaiki dengan sintaks seperti berikut. Itu soal 2 fix defektif atau perbaikan, tipenya masih sama P, box size-nya soal 2 fix sampel. Untuk judulnya kita gunakan peta kendali perbaikan underscore NIM. Untuk X lab-nya atau sumbu X-nya pengamatan ke, dan sumbu Y-nya yaitu jumlah defektif, dan X stats-nya kita gunakan false. Oke, berikut ini adalah peta kendali yang sudah melalui tahap perbaikan. Jadi tidak ada lagi yang melebihi batas kendali. Kemudian kita lihat rangkuman menggunakan summary CCP. Ya, jadi ini ada LCL dan UCL-nya seperti berikut. Untuk LCL-nya 0, eh, ada UCL-nya 0,56. Karena ini berbeda-beda, jadi ada eh, macam-macam dari batas kendali bawah dan atasnya. Kemudian untuk minnya sendiri di sini ada tertera 0,028. Oke, baik kita ke soal nomor 3. Baik, kita ke soal yang ke nomor 3, yaitu PT PPN Project adalah salah satu perusahaan pembuatan tas terkemuka di Indonesia. PPN Project ingin mengetahui proses produksi yang mereka lakukan terkendali atau tidak dengan mengadakan inspeksi terhadap hasil produksi. Data di bawah ini merupakan banyaknya sampel yang diperiksa dan banyaknya defektif dan infeksi selama 1 bulan terakhir.
Nah, berdasarkan data tersebut, eh, pertama kita diminta untuk membuat peta kendali yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Yang kedua, apakah proses produksi terkendali secara statistik? Dan yang ketiga, berapa nilai UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Kita ke software RStudio. Oke, pertama untuk soal nomor 3 ini kita buat dengan peta kendali C dengan sintaks seperti berikut, yaitu CCC soal 3 defect. Book size-nya adalah soal 3 sampel. Tipenya adalah tipe peta kendali C. Dan untuk judulnya di sini kita tulis peta kendali C underscore NIM. NIM saya itu 032. Untuk sumber X-nya atau X-lab-nya kita gunakan pengamatan ke, lalu sumber Y-nya, Y-lab-nya itu jumlah defect. Dan add stats-nya itu false. Lalu kita run, maka hasilnya akan seperti berikut. Nah, kita cari eh, apakah ada data yang berada di luar batas kendali dengan sintaks seperti berikut, yaitu CSS violations. Maka setelah di run akan didapat bahwa ada data yang keluar dari batas kendali, itu data ke 18. Berarti data yang merah ini. Kemudian kita lakukan perbaikan peta kendali dengan menghapus data ke 18 dengan sintaks soal 3 fix atau perbaikan. Kemudian kita hapus soal ke 18, data ke 18. Maka setelah di run, eh, kita buat peta kendali perbaikannya, yaitu masih sama, perbedaannya adalah soal 3 fix yaitu perbaikan. Kemudian untuk di judulnya sendiri, kita tulis peta kendali C perbaikan sebagai pembedanya. Setelah di run, maka akan didapatkan peta kendali C perbaikan seperti berikut. Setelah itu kita cari apakah ada data yang yang masih ada di luar batas kendali. Lalu dengan sintaks CSS violation. Setelah di run, maka akan didapat eh, data yang berada di luar batas kendali, yaitu data ke-8. Kita lakukan perbaikan dengan menghapus data tersebut dengan sintaks berikut, soal 3 fix, kemudian data ke-8 yang kita hapus. Setelah kita hapus, eh, kita lanjut ke buat data peta kendali perbaikannya. Itu seperti berikut. Masih sama seperti sebelumnya. Setelah kita run, maka akan didapatkan sintaks peta kendali seperti berikut. Oke, kemudian kita lihat eh, summary-nya. Summary-nya itu didapat eh, untuk LCL-nya itu 0,17 dan UCL-nya 92,49. Oke, baik kita ke soal selanjutnya. Baik, kita ke soal nomor 4, yaitu PT PPM Kain Indonesia, sebuah perusahaan tekstil yang mengkhususkan diri dalam produksi kain, juga berusaha untuk menjaga kualitas produk mereka. Selama 15 hari terakhir, perusahaan ini melakukan pengamatan terhadap jumlah cacat pada kain yang dihasilkan. Berikut ini adalah data jumlah cacat pada kainnya. Berdasarkan data tersebut, kita diminta buat peta kendali yang sesuai berdasarkan permasalahan yang ada. Kemudian, apakah proses produksi terkendali secara statistik? Dan yang ketiga, berapa nilai dari UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali? Kita beralih ke software RStudio. Untuk soal nomor 4 kita selesaikan dengan sintaks berikut. Oke, untuk soal nomor 4 ini kita selesaikan dengan peta kendali U. Dengan sintaks seperti berikut. CCU, kemudian QCC, soal yang keempat, kita mencari defectnya. Untuk size-nya, yaitu soal 4 eh, dari jumlah unit yang diperiksa. Kemudian tipenya peta kendali U, dan untuk judulnya di sini peta kendali underscore NIM, yaitu 032. Untuk sumbu X-nya atau X-lab-nya, kita gunakan pengamatan ke, Y-lab-nya atau sumbu Y-nya, yaitu jumlah defect per unit, dan add stats-nya kita gunakan false. Lalu kita run, maka akan didapatkan peta kendali seperti berikut. Oke,
Dari peta kendali ini kita ingin cari tahu apakah ada data yang keluar dari batas kendali menggunakan sintaks CCU violations. Oke, di sini tidak nol artinya tidak ada data yang keluar dari batas kendali. Kemudian setelah itu kita eh, lihat summary-nya atau rangkuman dari peta kendali ini. Oke, dari sini terlihat bahwa LCL dan UCL-nya ini banyak dan berbeda-beda ya. Mulai dari LCL itu 0,37 sampai dengan 0,14. Kemudian untuk UCL sendiri ada yang 0,27 sampai 0,298. Maka berdasarkan eh, hasil ini proses produksi terkendali secara statistik. Kemudian kita ke soal kelima atau soal yang terakhir. Perusahaan kayu lapis PPM Furnis mengidentifikasi 7 jenis cacat pada produk-produk mereka selama 1 bulan terakhir. Berdasarkan data kecatatan yang tercatat, perusahaan ini tidak dapat memenuhi standar produksi. Berikut ini adalah data jenis cacat yang menjadi sumber penyebab masalahnya. Oke, ini dia datanya. Kemudian berdasarkan data tersebut kita diminta untuk mencari berapa besar presentasi masing-masing jenis cacat. Kemudian yang kedua, buat ke dalam diagram Pareto. Dan yang ketiga, bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar cacat produksi tersebut dapat diminimalisir. Oke, kita ke studio. Untuk permasalahan tersebut, kita dapat selesaikan dengan sintaks seperti ini. Oke, berikutnya ini sintaks untuk menyelesaikan soal nomor 5, yaitu defect. Kemudian dari soal 5, kita ini jumlah cacatnya. Kemudian names-nya ada defect. Soal 5, jenis cacat, critical to quality. Dan Pareto chart-nya menggunakan defect, sumbu Y lab-nya, jumlah cacat underscore name, itu 032. Oke, seperti ini diagram Paretonya. Yang pertama, berapa persentase besar masing-masing jenis cacatnya. Eh, dari sini kita mulai dari yang eh, CL ke cacat lubang sampai yang ke W itu. CL-nya ini eh, berada di angka 6,6%, kemudian KP-nya 7,05%, PK 8,8%, CPT 13,02%, kemudian RP 19,6%, DTSP 21,87%, dan W yaitu presentasi terbesar sebesar 22%. Kemudian buatlah ke dalam bentuk Pareto. Ya, seperti ini bentuk Paretonya dapat dilihat. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar cacat produk tersebut dapat diminimalisir. Eh, Langkahnya adalah atau caranya adalah dengan perusahaan tersebut memfokuskan pada eh, jumlah cacat dengan presentasi yang terbesar. Maka dengan itu dapat meminimalisir kecacatan atau kesalahan produk yang terjadi. Baik, sekian pengerjaan tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.